Ciri-ciri lanjut usia. Ciri-ciri lanjut usia menurut Harlock tahun 2006, yaitu yang pertama periode kemunduran. Kemunduran pada lanjut usia sebagian datang dari faktor fisik yang berupa suatu perubahan pada sel-sel tubuh, bukan karena penyakit khusus, tapi karena proses menua. Kemunduran lanjut usia bisa datang dari faktor psikologi, yaitu sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Yang kedua, yaitu perbedaan individual pada efek menua. Setiap orang yang menjadi tua pasti berbeda-beda karena mereka mempunyai sifat bawaan, sosial ekonomi, latar pendidikan, dan pola hidup yang berbeda pula. Perbedaan dapat terlihat jelas di antara orang-orang yang mempunyai jenis kelamin yang sama, dan semakin nyata bila pria dibandingkan dengan wanita, karena menua terjadi dengan laju yang berbeda pada masing-masing jenis kelamin. Yang ketiga yaitu dinilai dengan kriteria yang berbeda. Pada waktu anak-anak mencapai remaja, mereka menilai lanjut usia dalam cara yang sama dengan penilaian orang dewasa, yaitu dalam hal penampilan diri. Apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh orang tersebut. Dengan mengetahui bahwa hal tersebut merupakan dua kriteria yang amat umum untuk menilai usia mereka, orang lanjut usia banyak melakukan hal yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan tanda-tanda penuaan fisik yang terjadi pada mereka. Caranya yaitu dengan memakai pakaian yang biasa dipakai orang muda dan berpura-pura mempunyai tenaga muda. Mereka melakukan hal tersebut untuk menutupi dan membuat ilusi bahwa mereka belum lanjut usia. Yang keempat, stereotip pada orang lanjut usia. Pendapat klise yang telah dikenal masyarakat tentang lanjut usia adalah pria atau wanita yang keadaan fisik dan mentalnya loyo, sering pikun, jalannya membungkuk, dan sulit hidup bersama siapapun. Karena hari-hari dari orang tersebut yang penuh manfaat telah lewat, sehingga perlu dijauhkan dari orang-orang yang lebih muda. Yang kelima yaitu sikap sosial terhadap lanjut usia. Pendapat klise tentang orang lanjut usia mempunyai pengaruh yang besar terhadap orang berlanjut usia. Dan kebanyakan pendapat klise tersebut tidak menyenangkan dan membuat orang yang lanjut usia memiliki sikap sosial cenderung tampak tidak menyenangkan. Yang keenam yaitu menua membutuhkan perubahan peran. Karena sikap sosial yang tidak menyenangkan bagi kaum lanjut usia, pujian yang mereka hasilkan dihubungkan dengan peran usia, bukan dengan keberhasilan mereka. Perasaan tidak berguna dan tidak diperlukan lagi bagi lanjut usia menumbuhkan rasa rendah diri dan kemarahan, yaitu suatu perasaan yang tidak menunjang proses penyesuaian diri sosial seseorang. Yang terakhir yaitu penyesuaian yang buruk merupakan ciri-ciri lanjut usia. Karena sikap sosial yang tidak menyenangkan bagi kaum lanjut usia yang nampak dalam cara orang yang melakukan mereka, maka tidak heran lagi kalau banyak orang yang berusia lanjut mengembangkan konsep diri yang tidak menyenangkan. Hal ini cenderung diwujudkan dalam bentuk perilaku yang buruk dengan tingkat kekerasan yang berbeda pula pada setiap orangnya. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Carlos. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai stereotipe orang lanjut usia dan sikap sosial terhadap usia lanjut sebagai minoritas. Stereotipe pada orang lanjut usia. Pendapat Kleist yang telah dikenal masyarakat tentang lanjut usia adalah pria dan wanita yang keadaan fisik dan mentalnya loyo, usang, sering pikun, jalannya membungkuk, dan sulit hidup bersama dengan siapapun. Karena hari-harinya yang penuh manfaat telah lewat, sehingga perlu dijauhkan dari orang-orang yang lebih muda. Sikap sosial terhadap lanjut usia. Pendapat Kleist tentang usia lanjut mempunyai pengaruh yang besar terhadap orang berusia lanjut, dan kebanyakan pendapat Kleist tersebut tidak menyenangkan. Maka sikap sosial tampaknya cenderung tidak menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Nadia. Saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan usia lanjut.
Pada setiap tahap kehidupan manusia, manusia memiliki tugas perkembangan yang tertentu. Demikian juga halnya pada lanjut usia. Sebagian tugas perkembangan lanjut usia lebih banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang daripada kehidupan orang lain. Tugas perkembangan lansia menurut Harvey Gers adalah sebagai berikut, yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, lalu menyestanikan diri dengan orang-orang seusianya, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Lansia diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan menurunnya kesehatan secara bertahap. Hal ini sering diartikan sebagai perbaikan dan perubahan peran yang dilakukan di rumah, walau di luar rumah juga maupun di lingkungan. Lansia juga diharapkan dapat mencari kegiatan untuk mengganti tugas-tugas terdahulu yang menghabiskan sebagian besar waktu ketika lansia masih muda. Akibat dan menurunnya tingkat kesehatan dan sosial, maka manusia perlu menjadwalkan dan menyusun kembali pola hidup yang sesuai dengan keadaan saat itu. Berdasarkan pendapat dari Hafiz dan Harlock mengenai tugas perkembangan lansia di tersebut, maka disimpulkan bahwa pada dasarnya tugas perkembangan lansia itu adalah menentukan siapa dirinya dan bagaimana mereka dapat mengatasi dan menjalani setiap perubahan yang terjadi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik serta menjalani hidup dengan rasa penuh bahagia. Saya Putri Rahma Salsabila. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan fisik bagi usia lanjut, perubahan penampilan, bagian tubuh, fungsi fisiologis, panca indera, dan pada seks. Perubahan fisik. Sebagian besar perubahan kondisi fisik pada lanjut usia terjadi ke arah yang memburuk, di mana proses dan kecepatannya sangat berbeda untuk masing-masing individu. Meskipun usia tersebut sama, menurut Harlock ada berbagai perubahan terbesar yang terjadi pada masa lanjut usia. Yang pertama, perubahan penampilan, yaitu perubahan pada daerah kepala seperti rambut menipis, mata kelihatan pudar, kulit berkerut dan kering, bentuk mulut berubah akibat hilangnya gigi, daerah tubuh seperti bahu membungkuk, perut membesar, pinggul tampak mengendur, garis pinggang melebar, payudara bagi wanita menjadi kendur, dan daerah persendian seperti pangkal tangan menjadi kendur dan terasa berat, kaki menjadi kendur dan pembuluh darah balik menonjol, tangan menjadi kurus kering. Yang kedua, perubahan bagian dalam tubuh, yaitu perubahan pada sistem syaraf, seperti berat otak berkurang, bilik-bilik jantung melebar, isi perut seperti perubahan posisi jantung, perubahan elastisitas jaringan. Yang ketiga, perubahan pada fungsi fisiologis, yaitu menurunnya pengaturan organ-organ, menurunnya fungsi pembuluh darah pada kulit, perubahan pada pencernaan, ketahanan dan kemampuan bekerja menurun. Yang keempat, perubahan panca indera, yaitu perubahan pada penglihatan seperti penurunan kemampuan mata untuk melihat, menurunnya sensitivitas terhadap warna, pendengaran seperti kehilangan kemampuan mendengarkan nada yang sangat tinggi, perasa seperti berhentinya pertumbuhan syaraf perasa, penciuman seperti daya penciuman kurang tajam, perabaan seperti indera perabaan di kulit semakin kurang peka dan menurunnya sensitivitas terhadap rasa sakit. Dan yang terakhir, pada seks, hubungan seksual dengan kualitas yang baik
justru membuat laki-laki ataupun wanita lanjut usia terhindar dari risiko penyakit jantung.